Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kami di sini akan mewawancara dari pegawai dari Ruby Licious yang bisa kita lihat. Untuk tugas manajemen pemasaran. Ya. Baik. Dan perkenalkan, nama saya Fahmi Ibrahim. Saya Muhammad Daud. Saya Dira. Dan saya Erika. Dan di sini dengan pegawai dari Ruby Licious-nya dengan siapa, Kak? Sylvie Aprilia. Nah, sama Teh Sylvie Aprilia. Baik, langsung ke pertanyaan pertamanya. Jadi Kak, untuk di Ruby Licious ini produk apa saja sih yang dijual? Di sini kita banyak jual produk, diantaranya karena ini retail, isinya tuh long sleeve kayak bawahan, atasan atau gak jaket yang kayak gitu-gitu, tapi rata-ratanya khusus buat perempuan kayak gitu. Ya Kak, bagaimana perbandingan harga produk dengan kompetitor lain? Buat di store Ruby Licious, harga sama kompetitor lain itu biasanya lebih murah, karena apalagi kalau misalkan kita belanja di offline store. Jadi di offline store sama di Shopee itu harganya beda 15.000. Jadi kalau misalkan untuk harga standar lah. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga, apakah lokasi toko Ruby Licious ini strategis? Untuk lokasinya bisa dibilang strategis karena kan kita ada di daerah komplek dan jalan raya yang rame banget gitu. Iya, dekat kampus juga, terus dekat sekolah SD, SMP sampai SMA juga kan ada ya. Terus juga di sini banyak tempat makan-makan yang kayak gitu. Iya, tempat nongkrong, jadinya strategis banget sih. Untuk pertanyaan keempat, apakah aksesibilitas toko Ruby Licious ini mudah dijangkau oleh pelanggan? Untuk aksesibilitasnya mudah banget dijangkau karena kan di sini jalan raya, terus juga ada masjid besar dan juga kuliahan yang dimana tempat parkir di kita juga luas, jadi bisa di ini sama mobil atau gak motor gitu. Terima kasih Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, kendala apa aja yang dialami Ruby Licious yang sering terjadi atau yang ada? Kalau buat kendalanya biasanya kita kan stok produknya kayak dikit, terus datang lagi yang baru, sedangkan ada beberapa customer yang kayak kalau misalkan barangnya udah gak ada, minta yang restocknya gitu kan. Terus kita kan gak bisa gak bisa mastiin kapan restock dan lain sebagainya sih kayak gitu. Jadi pembelinya kadang ada yang balik lagi, kadang milih yang beli yang model baru. Makasih Teh. Nah, Teh, kalau untuk promosinya sendiri itu di sini apa aja gitu yang udah dilakukannya gitu? Apakah lewat online juga iya atau secara offline-nya juga kayak gimana gitu, Teh? Boleh. Kalau di sini kita coba promosi lewat online kayak lewat SW, terus SG, terus juga TikTok. Terus kita juga kayak selalu kasih broadcast buat customer gitu. Setiap minggunya kita kasih broadcast biasanya 2 kali gitu. Kalau untuk offline-nya sendiri apakah ada promosinya tersendiri apa? Ya itu Teh offline store-nya. Kalau promosi offline store kayak gitu. Kalau misalkan promosi online itu biasanya beda lagi. Beda manajer. Jadi teman-teman, kita udah selesai untuk wawancaranya. Nah, di sini itu kita bisa simpulkan bahwa tempat fashion cewek ini itu udah strategis banget, udah dekat banget sama kampus, sama tempat-tempat nongkinya anak muda gitu. Jadi Ada masjid besar juga. iya gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Teh Sylvie ya untuk kerjasamanya. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih.
jiwaku mengalir.